Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang 3 tahun 2020 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat paripurna sebelumnya bahwa anggota DPR yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang. Dan sesuai dengan peraturan tatip, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-41 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak. 1 raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kedua raperda tentang pengaruh utamaan gender. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, setelah diselenggarakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak pada rapat paripurna ke-39, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam surat keputusan Badan Musyawarah DPRD Demak nomor 9 tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Demak tahun 2020. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 merupakan agenda rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak. Untuk itu kami mengharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama. Dalam kesempatan ini, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang kami hormati Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah, yang kami hormati Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 raperda yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing fraksi di Dewan. Karena pada hakikatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat
dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 Ranperda sebagai berikut. Fraksi PKB 1. Berkaitan dengan saran dan masukan terhadap Ranperda tentang pengarus utamaan gender yang pada intinya fraksi PKB setuju dan mengapresiasi Ranperda tersebut, kami ucapkan terima kasih. 2. Terhadap masukan dan kesimpulan dalam Ranperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dimasukkan pasal tentang penyertaan modal untuk BUMD, maka dapat kami sampaikan bahwa pengaturan mengenai penyertaan modal secara umum tercantum dalam pasal 67 ayat 4 huruf B, pasal 75, pasal 76, dan pasal 81 Ranperda. Ditegaskan pula bahwa untuk ketentuan mengenai penyertaan modal akan diatur dalam peraturan daerah tersendiri, di mana peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai penyertaan modal untuk BUMD sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Demak. Dan pada BUMD telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018. Berkaitan dengan saran dan masukan agar pemerintah daerah segera menetapkan peraturan bupati setelah Perda ditetapkan, maka kami sependapat dan selama ini juga telah kami laksanakan. Fraksi PDI Perjuangan. A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Berkaitan dengan disusunnya Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, seyogianya dalam pengelolaan anggaran ke depan lebih fokus dan terarah. Kami sependapat dan sesuai dengan filosofi pembentukan Ranperda tersebut. 2. Terhadap pensikapan dengan adanya Ranperda tersebut, apakah pemerintah daerah bisa menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik dari sebelumnya, maka dapat kami sampaikan bahwa materi muatan yang diatur dalam Ranperda tersebut mengatur seluruh pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga dapat dipastikan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin baik ke depannya. Yang ketiga, berkaitan dengan apakah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar telah memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya, maka dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka pelayanan maupun menunjang kinerja, khususnya untuk meningkatkan SDM bidang pengelolaan keuangan daerah. Maka setiap tahun selalu dilakukan peningkatan pendidikan maupun pengetahuan melalui kegiatan bimbingan teknis ataupun diklat pengelolaan keuangan yang diikuti oleh PNS yang diberi tugas sebagai bendahara maupun pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi penatausahaan keuangan. B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender. 1. Berkaitan dengan masukan dalam pelaksanaan kesetaraan gender dan perempuan tetap memiliki kodrat yang tidak bisa ditinggalkan, serta agar jati diri seorang perempuan tidak ditinggalkan, kami sependapat dan akan kami tindak lanjuti. Yang kedua, terhadap saran dan pencermatan perlunya memberikan kesempatan secara terbuka dan sehat dalam melaksanakan pengarus utamaan gender dalam berbagai bidang sesuai kualitas yang ada, termasuk sebagai seorang pimpinan, kami setuju dan sependapat. 3. Terhadap masukan dengan adanya Ranperda ini, sudah seharusnya setiap perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan membangun daerahnya, kami sependapat. C. Terhadap catatan yang disampaikan bahwa dalam situasi dan kondisi saat ini agar pemerintah tidak boleh mengusur PKL sebelum disediakan tempat yang memadai dan layak, karena untuk menunjang pendapatan PKL perlu dilakukan sosialisasi secara persuasif terlebih dahulu agar tidak terjadi gejolak para PKL, kami setuju dan sependapat. Fraksi Partai Gerindra. A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender. 1. Terhadap saran bahwa dalam penguatan pengarus utamaan gender atau PUG, yang terpenting diatur adalah RAD atau Rencana Aksi Daerah,
terhadap ranperda ini. Bagaimana sikap dan regulasi yang diatur mampu mengamanatkan terhadap RAD PUG. Maka dapat kami sampaikan bahwa ranperda tersebut belum memuat materi muatan terkait RAD. Namun apabila ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam ranperda, maka kami sepakat dengan pengaturan rinciannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. 2. Berkaitan dengan saran bahwa peran serta gender dalam struktur pemerintahan sangat dibutuhkan, dalam aturan ini sejauh mana mampu meningkatkan peran gender dalam pembangunan daerah, khususnya keterlibatan terhadap pengisian pos-pos strategis dalam pemerintahan, maka dapat kami sampaikan bahwa terhadap pengisian pos-pos strategis dalam pemerintahan, kami memberikan kesempatan yang sama dan tidak membedakan gender, tetapi kami berpedoman pada standar normatif, ketentuan perundang-undangan seperti merit system, open bidding, dan lain-lain sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. B. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Terhadap pertanyaan, salah satu masalah penting terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Demak adalah tingginya piutang pajak. Untuk itu, bagaimana dalam aturan ini mampu menyelesaikan permasalahan tersebut? Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Demak melalui perangkat daerah terkait telah melakukan penagihan, pemeriksaan, dan verifikasi piutang terhadap wajib pajak. Piutang yang tidak dimungkinkan tertagih karena tidak ditemukannya alamat wajib pajak akan dilakukan penghapusan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, berkaitan dengan masukan agar pengaturan terhadap penata usahaan aset dan pajak daerah perlu menjadi perhatian serius dalam perda ini sehingga akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga. Dapat kami sampaikan bahwa rancangan peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 untuk pengaturan penata usahaan aset sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018. Sedangkan pengaturan mengenai pajak daerah sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak daerah. 3. Terhadap pertanyaan dalam pasal 61 dijelaskan terhadap belanja modal aset tetap dana aset lainnya. Untuk itu dalam aturan ini sejauh mana mampu meningkatkan peningkatan aset daerah, dapat kami jelaskan bahwa dengan adanya pengaturan belanja modal aset tetap dan aset lainnya, maka secara otomatis akan menambah aset daerah yang dilaporkan secara berkala dan rutin yang diperiksa oleh BPK setiap awal tahun. 4. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam proses penyusunan APBD yang sering menjadi permasalahan adalah proses penentuan belanja operasional yang tinggi. Hari ini indeks perjalanan dinas mengalami penurunan. Dalam perda ini seberapa besar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat atas penyesuaian terhadap anggaran perjalanan. Dapat kami sampaikan bahwa indeks harga perjalanan dinas sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang harga satuan regional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak tentang standar satuan harga. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, proses perencanaan dengan mengakomodir dari Musrenbang Des atau Musrenbangkel, Musrenbang Cam, dan Musrenbangkap, dan pokok-pokok pikiran DPRD. 5. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam Raperda ini belum mengatur terkait penghapusan piutang pajak yang menjadi beban anggaran. Untuk itu perlu dirumuskan secara rinci dan akuntabel. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 168 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2020 tentang penghapusan piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah. C. Berkaitan dengan saran yang disampaikan mengenai pengelolaan BULD di masing-masing puskesmas mohon untuk lebih diperhatikan dan dalam pembahasan bersama Pansus DPRD agar memberikan data penunjang yang dibutuhkan Pansus sehingga konfigurasi kesimpulan lebih komprehensif. Kami sependapat dan akan kami tindaklanjuti. Fraksi Partai Golkar. A. Raperda tentang pengarus utamaan gender. 1. Berkaitan dengan pertanyaan, gambaran arah strategis pengintegrasian gender
oleh pemerintah Kabupaten Demak dan apa saja sasaran strategis pemerintah Kabupaten Demak agar benar-benar terjadi kesetaraan dan keadilan gender, maka dapat kami jelaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, terlebih dahulu akan dilakukan penguatan kelembagaan PUG, kemudian melalui kelembagaan tersebut akan dilakukan pengintegrasian perencanaan program kegiatan dan pembangunan di seluruh perangkat daerah yang ada dengan berbasis responsif gender. Sehingga apabila integrasi perencanaan program berbasis gender terlaksana, maka dapat dipastikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender bisa tercapai. 2. Terhadap pertanyaan sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Demak dalam menunjang pengarus utamaan gender baik SDM maupun hal-hal lain sebagai penunjangnya, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Demak selalu berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM guna menunjang pelaksanaan pengarus utamaan gender. Salah satunya adalah memberikan pelatihan berupa capacity building bagi programmer perangkat daerah dan focal point di masing-masing perangkat daerah maupun lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya nomor 3, berkaitan dengan pandangan terhadap Ranperda tentang pengarus utamaan gender yang pada intinya fraksi Partai Golkar setuju dan mengapresiasi Ranperda tersebut, maka kami ucapkan terima kasih. Yang B, Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Berkaitan dengan saran dan masukan dalam pokok pikiran yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf A dalam Ranperda Kabupaten Demak tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serasa masih kurang tepat karena belum mencerminkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut akan kami pertimbangkan dan dibahas lebih lanjut. Yang kedua, terhadap masukan dalam konsideran mengingat Ranperda pedoman pengelolaan keuangan daerah hendaknya ditambah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kami setuju dan sependapat. Yang ketiga, terhadap masukan agar pembuatan SKPD dalam Ranperda pedoman pengelolaan keuangan daerah hendaknya diganti dengan istilah perangkat daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Dapat kami sampaikan bahwa penyebutan SKPD dalam Ranperda ini kami sesuaikan dengan nomenklatur penyebutan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang juga masih menyebutkan nomenklatur SKPD. Yang keempat, berkaitan dengan masukan agar penulisan judul dalam penjelasan Ranperda pedoman pengelolaan keuangan daerah hendaknya sama dengan judul Ranperda tersebut, kami setuju dan kami tindak lanjuti. Yang kelima, berkaitan dengan saran dan masukan. Berdasarkan keadaan real di lapangan, seringkali pemerintah daerah dihadapkan dengan banyaknya keluhan atas kebutuhan masyarakat dan problematika dengan bukan kewenangan daerah. Dan dengan Ranperda ini, pemerintah daerah mempunyai payung hukum dalam pelaksanaan penganggaran untuk itu. Kami setuju dan sependapat. Yang keenam, terhadap pertanyaan seperti apa gambaran Ranperda ini untuk memberi solusi yang lebih baik dalam penanganan beberapa permasalahan seperti halnya penatausahaan aset, pajak daerah, dan tingginya piutang pajak agar lebih baik, dapat kami jelaskan bahwa dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, maka penyempurnaan pengaturan terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini tentunya mampu membuat penanganan beberapa permasalahan seperti hanya penatausahaan aset, pajak daerah, dan tingginya piutang menjadi lebih baik. Fraksi Partai Nasdem. A. Ranperda tentang pengarus utamaan gender. 1. Berkaitan dengan pertanyaan, bagaimanakah urgensi pembentukan Ranperda tentang pengarus utamaan gender? Dapat kami jelaskan bahwa untuk menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan sebuah perangkat hukum berupa peraturan daerah yang memayungi segala urusan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Demak. Yang kedua, terhadap pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan raperda tentang pengaruh utamaan gender, maka dapat kami sampaikan bahwa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan raperda ini sudah secara jelas tercantum dalam naskah akademik yang telah kami serahkan pada saat rapat paripurna nota pengantar penyerahan raperda usulan Bupati, yang pada intinya adalah harapan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender sejak dimulainya proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan raperda tentang pengaruh utamaan gender, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda ini cukup dicantumkan materi muatan yang bersifat secara umum, sehingga untuk pengaturan teknis pelaksananya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. 4. Terhadap pertanyaan, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Ranperda tentang pengarus utamaan gender, maka dapat kami sampaikan bahwa sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan sudah jelas tercantum dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 7 Ranperda. Yang B, Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah Ranperda Kabupaten Demak tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda ini sudah sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Yang kedua, terhadap pertanyaan, dalam menghadapi musim tanam petani selalu mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk itu pemerintah daerah diminta untuk menyediakan stok pupuk agar bisa mencukupi kebutuhan petani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, dan minta pemerintah daerah menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Dapat kami sampaikan bahwa penyediaan alokasi pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak hanya bisa mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai ERDKK. Tetapi alokasi pupuk bersubsidi tidak dipenuhi 100% sesuai pengajuan dalam ERDKK. Apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi, pemerintah daerah melalui tim KP3 akan menindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi P3A, Raperda tentang pengarus utamaan gender. 1. Terhadap pertanyaan, apakah dalam Raperda ini sudah diterapkan secara baik pengarus utamaan gender antara lain A. Di bidang pemerintahan, B. Di bidang swasta atau perusahaan, C. Pengaturan fasilitas publik atau umum, maka dapat kami jelaskan bahwa A. Pengarus utamaan gender di bidang pemerintahan, jawabannya sama dengan fraksi Partai Gerindra nomor 2. Yang B. Pengarus utamaan gender di bidang swasta, pelaksanaannya masih belum maksimal, dikarenakan belum adanya keterbukaan informasi dalam mengakses data ke perusahaan swasta. C. Pengarus utamaan gender dalam fasilitas publik atau umum, pelaksanaannya masih belum maksimal, dikarenakan belum terintegrasinya program kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasis responsif gender. 2. Terhadap pertanyaan, sejauh mana pelaksanaan PUG terhadap pelaporan, pemantauan, dan evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemantauan dilakukan dengan penganggaran yang responsif gender, melakukan pencegahan dari segala bentuk kekerasan perempuan dan anak, mencegah pernikahan anak, meningkatkan pelayanan umum terhadap perempuan dan anak, meningkatkan pembangunan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan, koordinasi untuk pelindungan perempuan dan anak.
Secara rutin, pelaporan berkesinambungan atau berjenjang ke provinsi dan evaluasi pelaksanaan PUG ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, di mana pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2018 telah mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya kategori Madya. Dan semoga di tahun 2020 ini pemerintah Kabupaten Demak akan mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya kategori utama. Yang ketiga, berkaitan saran agar Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan penegakan perda-perda di Kabupaten Demak lebih ditingkatkan lagi, kami sepakat dan akan kami tindak lanjuti. B. Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok pejabat pengelola keuangan daerah, maka dapat kami sampaikan: A. Pengelolaan pendapatan, pajak, dan retribusi dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pengelolaan penganggaran keuangan daerah dilakukan sesuai RPJMD dan RKPD, anggaran berbasis kinerja. C. Pengelolaan keuangan dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan. D. Pengelolaan kekayaan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada pengamanan aset daerah, pemanfaatan guna memperoleh pendapatan asli daerah. Yang kedua, berkaitan dengan masukan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus memegang prinsip-prinsip yang harus dijalankan, yaitu transparansi, efisien, efektif, akuntabel, dan partisipatif. Kami sependapat dan sudah kami laksanakan dan akan senantiasa kita pertahankan. Terbukti dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam 4 tahun berturut-turut. Yang ketiga, terhadap pertanyaan, bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Demak berkaitan dengan pemberlakuan akuntansi berbasis accrual, terutama tentang sumber daya manusianya, agar tidak terjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Demak sudah menjalankan akuntansi secara accrual sejak tahun 2015 hingga sampai saat ini selalu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin. Fraksi Amanat Demokrasi. 1. Terhadap pertanyaan, sejauh mana upaya pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam menangani permasalahan gender, jawabannya sama dengan jawaban fraksi P3 angka 2. 2. Berkaitan dengan pertanyaan, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah utamanya dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan perekrutan tenaga kerja pegawai untuk menjunjung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, terhadap pertanyaan, bagaimana pengelolaan keuangan daerah terhadap perekonomian masyarakat Demak, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah diperlukan sebagai suatu alat untuk mewujudkan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan salah satu sasaran tersebut adalah mewujudkan perekonomian masyarakat Demak yang lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian, dan demokratis. Yang keempat, terhadap pertanyaan, bagaimana kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran, dapat kami sampaikan bahwa penggunaan anggaran wajib didasarkan pada perencanaan anggaran sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD maupun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang ada di dalam perangkat daerah. Yang kelima, berkaitan dengan pertanyaan dalam poin pendapatan, ada yang bersumber dari BPHTB dan bagaimanakah sistem penghitungan dalam menentukan pajak perolehan atas hak tanah tersebut, dapat kami sampaikan bahwa BPHTB dalam penghitungannya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2011 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, peraturan Bupati Demak nomor 30 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2011 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang di dalamnya berisi nama subjek, objek, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan. Yang keenam, terhadap pertanyaan, apabila menggunakan NJOP, berapa persenkah dari nilai NJOP itu? Dapat kami sampaikan bahwa persentase nilai NJOP dihitung berdasarkan luas dan zona rumah, serta bangunannya berdasarkan klasifikasi dan kriteria yang telah ditentukan.
Pengenaan nilai ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak daerah. Tarif PBBP 2 adalah sebagai berikut. A. Untuk NJOP di bawah 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,15%. Untuk NJOP 1 miliar rupiah atau lebih ditetapkan sebesar 0,20%. 7. Terhadap pertanyaan dalam menentukan pajak BPHTB kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Demak? Dapat kami sampaikan bahwa penentuan pajak BPHTB telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila terjadi kesalahan, maka dapat dilakukan pembetulan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rapat Dewan hadirin yang berbahagia, demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya. Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan dalam perda dan di luar materi muatan dalam perda, serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Demak Haji Muhammad Nasir, cap tanda tangan, pembacaan selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda usulan Bupati Demak. Hadirin rapat DPRD yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda usulan Bupati Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing fraksi dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan dua raperda tersebut. Selanjutnya akan diumumkan pembentukan panitia khusus DPRD yang akan membahas 4 raperda Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat dipersilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 39 tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membentuk panitia khusus pembahasan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020. Kedua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah 1. Raperda tentang pengarusutamaan gender. 2. Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 3. Raperda tentang penanaman modal. 4. Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ketiga, susunan pimpinan dan anggota panitia khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, panitia khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak. Kelima, masa tugas dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum ke-1 berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir sampai dengan persetujuan ataupun penetapan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak. Keenam, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Ketujuh, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 20 Oktober 2020, Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 39 tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, tentang pembentukan panitia khusus pembahasan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020. A. Panitia khusus A bertugas membahas dan menyempurnakan raperda tentang pengarusutamaan gender. Susunan pimpinan dan anggota panitia khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota Nur Sustakyo. Wakil Ketua merangkap anggota Khalid Muktiono. Sekretaris merangkap anggota Muntohar. Anggota 1. Hana Maharani Layinatus Sifa. 2. Sugiyarno. 3. Edi Sayudi. 4. Ike Chandra Agustina. 5. Gunawan. 6. Rumain. 7. Sri Rezeki. B. Panitia khusus B bertugas membahas dan menyempurnakan raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Susunan pimpinan dan anggota panitia khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota Marwan. Wakil Ketua merangkap anggota Fatkan. Sekretaris merangkap anggota Restiko Ardanari. Anggota 1. Fauzan. 2. Abu Naim. 3. Son Haji. 4. Safi Afandi. 5. Parsidi. 6. Danang Saputra. 7. Robert Frendi Kurniawan. 8. Siti Khairiyah. 9. Martono. 10. Abu Said. C. Panitia khusus C bertugas membahas dan menyempurnakan raperda tentang penanaman modal. Susunan pimpinan dan anggota panitia khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota Hermin Widyawati. Wakil Ketua merangkap anggota Saiful Hadi. Sekretaris merangkap anggota Bangun Setia Budi Saputro. Anggota 1. Sudarno. 2. Nurul Mutakin. 3. Sukarmin. 4. Mukti Khalil. 5. Muhammad Sodikin. 6. Sutresno. 7. Ibrahim Suyuti. 8. Aspan. D. Panitia khusus D bertugas membahas dan menyempurnakan raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Susunan pimpinan dan anggota panitia khusus D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota Tati Sulistiani. Wakil Ketua merangkap anggota Isa Ansori. Sekretaris merangkap anggota Farodi. Anggota 1. Badarudin. 2. Busro. 3. Ulinuha. 4. Jayadi. 5. Ahmad Mansur. 6. Nuryono Prastio. 7. Budi Ahmadi. 8. Sulkan. 9. Subari. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Pembacaan selesai. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna pada malam hari ini. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna ke-41 masa sidang ketiga tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap dua raperda usulan Bupati Demak kami nyatakan ditutup.
Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para bapak dan ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.